Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Munawirul Qulub. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah dapat diartikan serangkaian langkah-langkah dalam melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan data, memilah data, mencari hubungan antar data, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan mengkonfirmasi hipotesis. Metode ilmiah juga bisa diartikan cara untuk menyelidiki sebuah fenomena untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang baru, atau memperbaiki pengetahuan yang telah ada dan menggabungkan penyelidikan dengan pengetahuan sebelumnya. Metode ilmiah sendiri terdiri dari unsur metode ilmiah, yakni karakterisasi, hipotesis, prediksi, eksperimen, dan evaluasi. Ada juga kriteria metode ilmiah, yakni metode ilmiah harus berdasarkan fakta, bebas prasangka, berprinsipkan pada analisis, perumusan masalah dan hipotesis, ukuran yang dipakai harus objektif, dan menggunakan teknik kuantitatif, yakni data berupa angka, juga kualitatif, yakni data berupa deskripsi atau penjabaran. Juga karakteristik dari metode ilmiah antara lain kritis dan analitis, logis, objektif, empiris atau berdasarkan fakta yang ada di lapangan, dan konseptual. Dan yang paling penting adalah kita memahami langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah mengikuti setidaknya ada 5 langkah, yakni yang pertama adalah observasi, kemudian dilanjutkan langkah yang kedua yakni identifikasi masalah, dilanjutkan lagi langkah yang ketiga merumuskan hipotesis, kemudian dilanjutkan dengan langkah yang keempat melakukan eksperimen atau pengujian hipotesis, dan langkah yang terakhir adalah menyimpulkan hasil. Ada juga beberapa pendapat yang menambahkan langkah pada metode ilmiah, misalkan sebelum menyimpulkan hasil diberi tambahan melakukan analisis data, atau ada juga yang menambahkan setelah menyimpulkan hasil diberi tambahan langkah yang keempat, yakni melakukan publikasi ilmiah atau menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Langkah yang pertama, observasi. Apakah itu observasi? Observasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi, baik secara langsung, contohnya survei, pengukuran, percobaan, atau tidak langsung, yakni mempelajari laporan-laporan pengamatan yang telah dilakukan oleh orang lain. Langkah yang kedua adalah identifikasi masalah. Permasalahan adalah pertanyaan ilmiah yang harus diselesaikan. Permasalahan dinyatakan dalam pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan dengan jawaban berupa pernyataan. Jadi bukan hanya jawaban ya atau tidak. Cara identifikasi masalah, pertama batasi permasalahan seperlunya agar tidak terlalu meluas dan penelitian bisa diselesaikan. Kedua, pilih permasalahan yang paling urgent, paling penting untuk diselesaikan dan paling menarik. Yang ketiga, pilih permasalahan yang dapat diselesaikan secara eksperimen. Langkah yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan dugaan sementara terkait dengan penyelesaian masalah. Hipotesis harus disusun berlandaskan pengetahuan ilmiah yang telah ada. Jadi tidak boleh menyusun hipotesis secara asal-asalan. Cara menyusun hipotesis adalah gunakan pengamatan atau fakta dan pengetahuan ilmiah sebagai dasar hipotesis. Rumuskan hipotesis sebelum memulai proyek eksperimen. Langkah yang keempat adalah melakukan eksperimen. Eksperimen
bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah kita susun. Setidaknya ada 3 variabel yang harus kita pahami dalam menyusun eksperimen. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dapat diubah secara bebas. Dalam penelitian, usahakan hanya 1 variabel bebas saja. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang diteliti, yang perubahan dari variabel terikat ini bergantung pada variabel bebas yang kita ubah-ubah. Ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang selama eksperimen dipertahankan tetap dan tidak berubah. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil pengujian hipotesis. Apakah hasil penelitian sesuai atau tidak dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Yang perlu diingat adalah bahwa jika hipotesis ternyata tidak sesuai, bukan berarti penelitian yang dilakukan salah. Penelitian tersebut tetap merupakan bagian dari pengetahuan dan berguna bagi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut dengan contoh-contoh. Contoh, langkah pertama kita lakukan observasi lingkungan. Misal kita mendapatkan bahwa di sekitar kita banyak orang yang terserang penyakit influenza. Maka akan muncul banyak pertanyaan. Antara lain, kenapa kita terserang influenza? Berapa lama sih gejala influenza? Bagaimana agar cepat sembuh dari influenza? Berapa umur seseorang yang rawan menderita influenza? Maka dari pertanyaan-pertanyaan ini kita pilih satu pertanyaan yang kita anggap urgent untuk diselesaikan, untuk menarik dan dapat diselesaikan. Contoh, dari 4 pertanyaan ini kita pilih yang nomor 3. Maka kita jadikan sebagai identifikasi masalah. Bagaimana agar cepat sembuh dari influenza. Dari identifikasi masalah ini, maka kita lanjutkan dengan mencari informasi baik melalui literatur, pengamatan, keluarga, dan lain-lain. Maka akan muncul banyak rekomendasi atau jawaban sementara. Misal, minum air jahe hangat mempercepat kesembuhan influenza, konsumsi vitamin C, banyak makan buah-buahan biar cepat sembuh, pergi ke dokter, pergi ke orang pintar atau paranormal, berjemur, dan lain-lain. Dari asumsi-asumsi atau rekomendasi ini kemudian kita pilih berdasarkan pengetahuan ilmiah, kita pilih yang paling memungkinkan untuk kita jadikan hipotesis. Contoh, kita ambil bahwa hipotesisnya asupan vitamin C mempercepat penyembuhan penyakit influenza. Contoh hipotesis yang kurang tepat. Cepat atau lambatnya sembuh dari influenza adalah karena kehendak Tuhan. Pernyataan ini benar, tapi tidak cocok untuk dijadikan sebagai hipotesis sebuah penelitian, karena memang tidak perlu untuk diteliti, dan kita tidak akan mampu atau tidak akan bisa membuat alat pengukur untuk kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, hipotesis tersebut tidak cocok. Langkah yang keempat adalah menyusun eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah kita buat. Misal, kita membentuk 2 kelompok penderita influenza yang homogen. Homogen artinya sama, baik umur, jenis kelamin, kesehatan awal antara kelompok A dan kelompok B harus sama. Kenapa harus sama? Karena umur, jenis kelamin, dan kesehatan akan memiliki pengaruh terhadap kesembuhan dari influenza. Kelompok B ini kita sebut sebagai kelompok kontrol yang berfungsi untuk memberikan penguatan bahwa treatment atau tindakan kita, perbedaan tindakan kita mempengaruhi kecepatan sembuh dari masing-masing kelompok. Kemudian pada kelompok A kita beri vitamin C selama masa penyembuhan, sementara kelompok B
tanpa diberi vitamin C. Kemudian kita lihat perbedaan data waktu sembuh antara kelompok A dan kelompok B. Apabila kelompok A ini yang kita beri vitamin C selama masa penyembuhan ternyata lebih cepat sembuh, maka nanti akan bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa memang pemberian vitamin C itu memiliki pengaruh terhadap kecepatan sembuh dari penyakit influenza. Tetapi kalau ternyata kelompok B yang tidak kita beri vitamin C ternyata lebih cepat sembuh, maka berarti percobaan kita menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis. Dan ini akan menyebabkan penelitian kita harus kita ulang dengan hipotesis yang baru. Oke, lanjut. Langkah yang kelima adalah menarik kesimpulan. Perbedaan hasil pengamatan akan memperlihatkan pengaruh vitamin C terhadap cepat lambatnya kesembuhan dari influenza. Misalkan tadi kelompok A yang kita beri vitamin C selama masa penyembuhan ternyata lebih cepat sembuh dari influenza, maka kita dapatkan kesimpulan bahwa asupan vitamin C dapat mempercepat penyembuhan penyakit influenza. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan metode ilmiah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.